Ini harganya kalau di online sekitar. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Sekarang teman-teman, saya akan memberikan beberapa informasi penyakit bawaan dari Yadia T9 selama kita gunakan. Ini ada beberapa spare part ya yang sudah kita ganti, usianya belum sampai 3 tahun. Teman-teman harus ketahui nih sebelum menggunakan motor listrik. Ini adalah Yadia T9 2024 ya. Di bulan 11 nanti usianya 3 tahun. Terus saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan di komentar. Selain itu saya akan menjelaskan part-part apa saja yang sudah kita ganti. Jadi di sini penyakit bawaannya itu seperti yang ada di grup ya. Di grupnya itu banyak sekali keluhan. Yang pertama itu adalah nih. Ini adalah switch atau stop kontak ya, stop kontak dari Yadia T9. Jadi stop kontaknya ini banyak banget yang mengeluhkan nggak bisa di starter, nggak bisa di start. Jadi keluhannya kemarin ini pas waktu di on dia nggak mau teman-teman, pas waktu kita dari off ke on dia nggak bisa. Karena di sini kalau kata teman-teman yang udah tahu penyakitnya itu adalah kuningannya itu jadi nggak nyatu teman-teman, kuningannya nggak nyatu jadi dia nggak bisa. Tapi ini kan udah kita ganti nih. Ini barangnya ya. Nih, ini harganya kalau di online sekitar berapa ya? 200 ribuan kalau nggak salah. Saya beli kemarin, ada yang WA saya, kebenaran di grup saya sharing. Jadi ada yang WA saya, harganya lebih murah. Saya share juga link pembeliannya ya. Kalau misalnya teman-teman butuh untuk kontak yang jual ini dengan harga lebih murah, boleh komen aja di kolom komentar. Posisinya nge-on-nya mau teman-temannya, tapi di layar speedometer dia nggak mau. Jadi kayak ini kedip-kedip dia. Jadi kalau penyakitnya kedip-kedip kayak gitu, otomatis user Yadia itu positif, dia harus ganti ini. Ada juga yang memperbaiki nih, bagi teman-teman yang kreatif itu bisa memperbaiki. Tapi setelah saya tanya ya, memperbaiki ini lebih baik membeli baru karena cukup ribet ya. Saya beli aja nih, kebenaran ada yang jual dengan harga yang nggak sampai 200 ribu. Dan saya juga samain, ini sama banget teman-teman ya, persis banget. Bentuknya nggak ada yang beda. Jadi insya Allah ini ori teman-teman. Oke, jadi itu penyakit yang pertama. Kita taruh dulu di sini. Nah, penyakit yang kedua teman-teman ya, yang sampai sekarang belum terselesaikan adalah ini nih. Soknya ini bocor. Nih, udah saya bawa ke bengkel, udah diganti sealnya, masih tetap ngalir nih, netes nih. Jadi cakramnya ini juga teman-teman ya, tuh ya, nih ini oli nih, ini adalah oli shock ini tuh. Ini udah diperbaiki, udah diganti sealnya. Jadi kanan kiri kemarin udah kita ganti nih, kiri tetap nggak ada yang bocor nih, masih kering. Ini padahal kita ganti juga ya, meskipun dia emang awalnya nggak bocor, kita ganti juga. Tapi yang sebelah kanan nih masih teman-teman. Ini kayaknya ini lecet ya. Waduh, ini baru nih. Aku nggak tahu ya. Ini baru apa lama nih? Apa karena dia kejepit kayak gini? Jadi dia tergores kayak gini. Apa ini yang menyebabkan dia bocor? Ini ada garis ya. Apa ini penyebabnya? Aku kurang paham juga ya kalau misalnya shock breaker kayak gini. Nih, dia ini ada garis. Kalau sedangkan ini tertutup. Terus juga ini keras banget teman-teman. Dia keras. Aduh. Mana ini udah garisan semua, aduh. Kayaknya ini emang shocknya emang udah harus ganti nih ya. Kelihatan nggak ya di kamera ya? Nih ada garis nih ya. Kalau misalnya batangnya ini lecet, kalau analisa saya ini harus ganti batangnya nih. Saya pernah tanya di bengkel resminya, kalau misalnya mau ganti sealnya di Yadia ini nggak bisa. Jadi harus ganti satu set shocknya. Saya pernah tanya itu. Nah kalau misalnya udah gini, udah lecet kayak gini ya, ini mau nggak mau kalau misalnya mau diperbaiki harus ganti shocknya. Tapi kayaknya emang bener deh ini deh yang buat dia jadi tetap bocor meskipun diganti sealnya. Makanya teman-teman saya mikir ya, kenapa ini bocor lagi, dan nggak beberapa lama sobek. Ini covernya nih sobek. Aduh, sobek lagi. Nah setelah sobek, pas aku perhatiin hari ini nih, pas aku video ini inilah aku baru lihat nih ada garis. Kayaknya teman-teman ini emang harus ganti satu set shocknya, dan harganya pasti jutaan. Tuh lihat ya, olinya sampai ke bawah-bawah sini nih. Kena cakram, kena ini velg. Saya minggu kemarin baru cuci nih motor ya, bersih. Nah seminggu, enggak, seminggu, 2 minggu. 2 minggu jadi kayak gini lagi nih. Nih, 2 minggu dia jadi kayak gini lagi.
sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya kalau untuk performanya. Suspensinya juga nggak ngaruh, tetap jalan seperti biasa shocknya kalau bagi saya ya. Tapi olinya ini teman-teman tuh, dia nganggu pengereman nih. Nah terus juga teman-teman ya, ini patah nih, retak ya, nggak tahu waktu ngebongkar atau kapan ini mau retak. Nah terus penyakit selanjutnya teman-teman, nih bannya ini untuk motor listrik ini cepet banget haus atau cepet banget ganti ya. Jadi ini udah yang ketiga kalinya saya ganti ban. Kepalangan kita ganti ban yang katanya bagus, Maxxis. Kita ambil Maxxis Victra ini dengan ukuran 100/90 R12. Ini sebenarnya di upgrade ya, 100/90. Bawaannya itu kalau nggak salah 100/80. Jadi ini ukurannya udah kita up. Kalau teman-teman mau nge-up ukurannya, naikin sedikit, feel berkendaranya itu lebih enak. Jadi dia lebih mantap di jalan, lebih padat. Ibaratnya tuh feel-nya lebih napak. Tapi teman-teman harus perhatiin besi di sini. Tuh, besi di sana, nih, besi di sana nanti ada. Coba kalau teman-teman yang ada T9, coba cek tuh ada besi tuh. Besi yang agak sedikit keluar itu dihilangkan. Itu udah saya hilangkan ya, minta orang ban di gerinda. Jadi dia habis kayak gitu. Kalau misalnya masih ada, itu yang dikhawatirkan, takutnya bannya sedikit-sedikit kena, nyenggol. Terus juga misalnya ada kotoran di bannya, kalau misalnya nyangkut di sana, takutnya nyangkut. Jadi kalau misalnya mau upgrade, saran saya ya, besi yang di sana itu minta di gerinda aja. Nggak ngaruh kok nih. Nih di bagian sini ya. Nah, dia itu ada di sini. Ini kan sambungan ya. Tuh, sambungan ini nggak apa-apa dihilangin aja. Masih aman kok. Ini aman untuk frame-nya, aman, nggak masalah. Terus masalah selanjutnya untuk lampu-lampu. Nah, untuk lampu-lampu teman-teman ya, karena dia full LED, sampai sekarang nggak ada yang putus, masih normal semua nih. Tuh, kita nyalain. Nih, lampunya masih nyala semua, nggak ada yang putus. Lampunya juga cukup terang, hanya saja emang sudut pandangnya nggak terlalu tinggi, jadi saya itu selalu pakai high beam karena emang dia sorotnya emang ke bawah kayak gini, nggak kurang naik kalau menurut saya. Nah terus juga yang jadi masalah nih, rem depan dan rem belakang kan udah cakram tuh, tapi pengereman cakramnya ini cepet banget aus, cepet banget habis kampasnya. Nih yang belakang ini udah dalam banget nih, nih udah segini nih teman-teman. Padahal ini baru beberapa bulan saya ganti. Nah tuh udah hampir mentok lagi nih. Ini kayaknya, waduh, kemarin itu aku beli online untuk kampas remnya. Kayaknya kurang bagus deh. Kampas remnya kurang bagus nih. Karena dia makan cakram ini nih. Tuh, makan piringan cakram ini. Ini nanti saya gantilah. Kebenaran saya ada cadangannya. Nah, yang teman-teman ya dia keluhkan, saya juga ada keluhan, ini sering bunyi. Yang kita prediksi shock breaker, tapi itu bukan teman-teman. Jadi, jangan salah kaprah ya. Yang bunyi itu bukan shock breaker. Tapi, ini ada karet. Karet inilah yang bunyi kalau dia kering. Jadi, teman-teman bisa oleskan gemuk atau grease ke sini biar nggak bunyi. Karena dia ini pas waktu standar tengahnya naik, dia ini akan di sini nih. Nah, di sini dia kalau misalnya ngelewati jalan-jalan berlubang kan dia agak sedikit bergesekan ya. Jadi dia bunyi cit cit cit. Nah, disinilah kita beri grease. Jadi dia supaya nggak bunyi. Oke, kita lihat lagi cakram ya. Saya penasaran ya. Gampang juga sih gantinya. Ini ganti sendiri aja bisa. Apa ganti sekarang aja ya? Coba kita ganti sekarang aja. Oke, sekarang udah kita siapin ya alat-alatnya. Ini ada kunci 12 untuk di sini. Kalau nggak pakai kunci 10 yang ini. T10 bisa juga. Kita langsung aja nih buka. Kita buka dulu karena kapan lagi mau buka, ini mumpung hari Minggu ya. Apakah kampas remnya ini udah jelek? Sebenarnya nggak terlalu jelek nih teman-teman ya. Sebenarnya masih tebel lah tuh. Tapi tau kenapa emang belum nggak pakem lagi nih. Coba saya buka dulu. Bahannya kurang bagus nih. Ini yang kemarin itu kita beli nih di sini teman-teman ya. Kayaknya barangnya kurang bagus nih sampai dia buat nggak rata ini. Tapi kita bersihin aja ya, karena kan masih bagus. Tuh, nih teman-teman. Ini sebenarnya masih bagus kan? Tuh, ya. Tapi nggak tahu kenapa ini kok dia udah. Tapi emang bahannya nih lihatnya.
menurut teman-teman ini udah harus diganti atau gimana nih? Tapi nah teman-temannya kalau mau pasang ini pastikan kayak gini nih posisinya. Jadi dia itu ngikat pelat ini, dia ngikat kampas remnya. Kita bandingkan sama yang baru. Nah ini yang baru nih. Nih nggak terlalu beda sih ya untuk ketebalannya. Tuh tipis banget baru dipakai. Ya tapi dia itu ada ininya loh. Pasang aja kali ya. Pasang aja dah. Ini juga nggak terlalu mahal, cuma 30.000. Kita pasang aja. Nah, kita ngeremnya Senin Kamis, mending kita pasang biar lebih aman. Nggak apa-apa kan 30.000 beli online. Tapi kalau teman-teman ada rekomendasi yang bahan yang lebih bagus, boleh share di kolom komentar. Untuk pistonnya kita coba kembaliin dulu ya, karena kan pasti dia jepit. Coba kita masukkan, kita bukanya pakai ini aja nih. Oke, sekarang kita coba remnya. Wih, jadi lebih enak nih. Tuh, kalau tadi kan sampai deket sini, sekarang udah mantep kayak gini. Kita coba nyalakan. Nih, kita coba gas. Sudah dipasang, pastikan dulu roda belakang bisa berjalan seperti ini ya, tegas. Emang dia agak keset ya masih, karena kan dia masih rapat banget. Nah jangan lupa pula pasang cover ini biar nggak kotoran nggak banyak masuk. Tangan pasti agak-agak lecet teman-teman. Tuh lihat kuku pasti lecet kalau nggak pakai sarung tangan. Tapi gampang kan, nggak susah loh. Kita bisa ngerjainnya sendiri di rumah dengan modal kunci T10. Kalau nggak ada kunci T10, kunci ini juga bisa, atau kunci ring 10 juga bisa, karena yang dibuka cuman ini sama ini aja, sama ini paling pakai tang aja. Kita akan lihat ya kira-kira ini berapa bulan. Oke teman-teman, sekian video dari kita ya, beberapa penyakit khas dari motor listrik. Yang pertama itu kita recap lagi ya. Yang pertama itu kunci kontaknya ya, udah kita ganti, udah agak lama sih, hampir 3 tahun baru rusak. Ada beberapa teman-teman itu yang 1 tahun udah mulai minta ganti. Terus yang kedua ini nih, shocknya bocor nih, ada garis. Emang ini kayaknya potensi banget ini bocor. Paling nanti kita ganti kampas rem lagi, rajin-rajin bersihin. Terus yang ketiga bannya, ban belakang ini cepat banget, ini udah ganti 2 kali, ini belum ganti sama sekali. Untuk ganti kampas rem mudah banget, harganya juga murah, ini beli di online 30.000. Jadi itulah teman-teman ya, kira-kira kalau misalnya punya motor listrik. Sekian video share hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.